Audi sama sekali tak menyangka bahwa ketidaksengajaannya membeli pakaian serba hitam menjadi pertanda bahwa ibu asuhnya berpulang ke Sang Khalik. Pada Jumat pagi lalu, Sri Amin, ibu asuh Audi, meninggal dunia. Adapun pemakamannya telah dilaksanakan Sabtu lalu di Salatiga. Audi sudah menganggap ibu asuhnya sebagai bagian dari hidupnya. Selama 28 tahun, ibu asuhnya itu ikut merawat Audi dengan penuh kesabaran. Sudah seperti keluarga ya. Jadi Tradisi Idul Adha yang hilang dalam kehidupan Angel Elga kini. Sejak berpisah dengan Roma, tentu saja Angel harus merayakan Hari Raya Idul Adha seorang diri. Ada keramaian Idul Adha yang hilang dalam kehidupan Angel. siapa bilang rame? Nggak ada bedanya. Hidup itu jangan dibuat beda-bedanya, nanti kita stres sendiri. Ya, setiap tahun aku rasain sama aja gitu. Ada tidak adanya dengan apa siapapun gitu kan buat aku gitu, yang pasti memang niat aku aja mau kurban gitu. Jadi nggak ada perasaan bagaimana. Ada atau tidaknya Roma Irama di dalam kehidupan Angel Elga tak akan mempengaruhi kehidupan keimanan Angel. Kenapa sih setiap tahun harus dikaitkan dengan Bang Haji? Tuh deh, please deh. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai jodoh, seorang perjaka ting-ting pun bisa berjodoh dengan seorang janda beranak dua. Nah, mungkin itulah yang terjadi pada pasangan Ali Zainal dan Rena Octavia. Dan uniknya lagi pemirsa, ternyata Rena adalah manajer Ali Zainal. Jadi Ali menikahi manajernya sendiri. Nah, lain halnya dengan pasangan yang satu ini, yaitu Peggy Melati Sukma dan Tengku Zaki. Sepertinya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera naik ke pelaminan. Yang ada justru si Peggy semakin sibuk dengan kegiatan sosialnya yang seabrek itu. Nah, jangan-jangan nih Peggy lebih peduli terhadap sesama dibandingkan terhadap pacarnya sendiri. Nah, pemirsa, kita akan segera mendengarkan jawaban Peggy setelah kita mempersilahkan terlebih dahulu Ali Zainal untuk berbagi kebahagiaan dengan Anda. Inilah Gospot. Presenter La Liga RCTI Ali Zainal kemarin menikahi Rena Octavia. Akad nikah berlangsung di kediaman Rena di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Mas kawin berupa perhiasan seberat 17 gram serta seperangkat alat sholat. Pengantin lelaki nampak tak bisa menahan haru saat mengucapkan ijab kabul. Ali Zainal pasti merasa lepas dari semua beban yang selama ini menghimpit perasaannya. Maklum, selama 5 tahun menjalin hubungan dengan Rena, yang tak lain adalah manajernya sendiri, Ali sempat mendapat tantangan dari orang tuanya. Setelah 5 tahun, banyak hal yang kita lewat berdua, dari mulai susah bareng-bareng, sampai akhirnya aku bisa dikenal sama teman-teman semua, dan akhirnya bisa berakhir sampai aku jadi suami istri. Itu yang buat saya terharu karena cobaannya bukan sedikit di 5 tahun kemarin. Rena, istri Ali Zainal, adalah seorang janda beranak satu bernama Salsabila. Barangkali status janda beranak satu inilah yang dulu sempat dipersoalkan oleh keluarga Ali. Pada akhirnya Ali yang berhak membuat keputusan. Dan Ali sudah menjatuhkan pilihannya kepada Rena. Ali Zainal langsung menyandang status sebagai ayah tiri bagi Salsabila. Gue selalu percaya sama alam, dan Allah saat ini tidak memberikan mukjizatnya secara langsung kepada orang-orang, dan orang-orang yang beriman saat ini dikasih petunjuk lewat alam, sehingga gue sangat menghargai yang disebut hukum alam. Waktu demi waktu berjalan, masalah demi masalah kita hadapin bisa kita selesaikan, dan akhirnya memang dia yang mungkin ditunjukkan sama Allah buat jadi pilihan gue. Seru sih, asik aja. Masih capek-capek. Yang jelas, mudah-mudahan dengan adanya dia tambah berkah hidup gue. Status Rena sebagai manajer Ali di kemudian hari bisa saja menyulitkan keduanya. Apa jadinya jika Rena tak bisa menempatkan dirinya? Kapan harus menjadi istri dan kapan harus menjadi manajer Ali Zainal? Mungkin akan seperti biasa dulu awalnya ya, sementara kita ikutin, kita lihat nanti gimana. Kalau emang nggak sanggup ya untuk nerusin, kita mungkin Cari manajer. Malam harinya Ali dan Rena menggelar resepsi pernikahan di gedung Bea Cukai Rawamangun. Selebritis yang hadir di antaranya adalah pasangan Teuku Zacky dan Peggy Melati Sukma. Dengar-dengar Peggy akan melakukan misi sosial di daerah bencana longsor dan banjir di Jember serta Banjarnegara. Selama ini Peggy memang punya yayasan sosial yang dikelolanya sendiri.
Saya nggak bisa tidur dengan tenang ketika saya Panggilan tahu jiwa. gitu ya, bahwa ada wilayah-wilayah yang sedang berduka, ada daerah yang sedang terkena bencana, dan kemudian saya tidur dan hanya berdoa. Padahal saya tahu saya cukup punya fisik yang kuat, ya saya punya sedikit kekuatan fisik, saya punya sedikit materi, saya punya sedikit perhatian. Mungkin semuanya serba sedikit gitu, tapi kalau saya nggak berbuat apa-apa tuh saya nggak bisa tidur dengan tenang. Kepergian Peggy ke Jember tanpa pendampingan Teguh Zaki. Meski berangkat sendiri bukan berarti Zaki tak mendukung kegiatan sosial kekasihnya. Ya yang pasti iyalah itu salah satu nilai positif yang saya acungi jempol dari sosok Peggy yang saya tahu gitu ya. Yang pasti saya sebagai pendampingnya pun bangga dan terus mendukung. Saya nggak mau melarang dia untuk kegiatan sosial karena itu buat kepentingan orang banyak. Kalau tidak diasah, kepedulian pada sesama bisa tumpul. Pemirsa, Audi kini tengah berduka. Pasalnya ibu asuhnya mengasuh Audi sedari kecil meninggal dunia. Nah, kepedulian Audi terhadap ibu asuhnya ini sangat berbeda dengan berita-berita yang kita dapatkan mengenai konflik antara ibu kandung dengan anak-anak mereka yang berprofesi sebagai artis. Sementara itu pemirsa, si mungil Trie Utami kemarin malam merayakan hari ulang tahunnya yang ke-38 tahun. Nah, bertepatan dengan perayaan tersebut, II meluncurkan sebuah buku. Nah, kita akan segera menyaksikan berita itu setelah kita persilahkan terlebih dahulu Audi untuk mengenang kembali jasa dari mendiang ibu asuhnya. Pemirsa, inilah Gospot. Audi sama sekali tak menyangka bahwa ketidaksengajaannya membeli pakaian serba hitam menjadi pertanda bahwa ibu asuhnya berpulang ke Sang Halik. Pada Jumat pagi lalu, Sri Amin, ibu asuh Audi, meninggal dunia. Adapun pemakamannya telah dilaksanakan Sabtu lalu di Salatiga. Audi sudah menganggap ibu asuhnya sebagai bagian dari hidupnya. Selama 28 tahun, ibu asuhnya itu ikut merawat Audi dengan penuh kesabaran. Sudah seperti keluarga ya. Jadi dia itu mengasuh semuanya dari kakak saya lahir gitu sampai adik saya yang terkecil, itu sudah seperti keluarga sendiri gitu, dan sudah puluhan tahun ya gitu di rumah ngurus kita semua gitu. Jadi ya saya sangat-sangat kehilangan banget gitu. Firasat nggak tahu ya, cuman saya kemarin saya belanja baju itu hitam semua. Saya belanja baju itu hitam semua, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya buka tas belanjanya, kok hitam semua ya gitu. Terus saya tuh kemarin tuh ada apa ya, tawarannya di Semarang nanti itu tanggal 20 atau apa tanggal 21 gitu, dan saya rencananya pengen nengokin dia di sana. Rasa sesal menyelimuti benak Audi. Sampai saat ini ia belum sanggup memenuhi permintaan ibu asuhnya itu, yakni menyaksikan Audi menikah. Sekarang sepenuhnya tergantung pada Audi. Kapan sekiranya ia akan mewujudkan keinginan ibu asuhnya tersebut? Dia sudah melihat kakakku udah pada nikah, terus juga kakakku juga udah pada punya anak. Sekarang kita tinggal aku nyesel lah, tanteku udah nggak ada, sahabatku juga udah nggak ada, nggak bisa ngeliat aku nanti bersanding sama siapa gitu nantinya, kan kita kepengen semuanya ada gitu. Usai bercerai dengan mantan suaminya Analta, Trie Utami tampak tampil dengan gaya sesuai jiwanya. Dulu sebelum bercerai ia selalu mengenakan jilbab, sedangkan sekarang rambutnya dibiarkan terurai bebas. Trie Utami sekarang tampil lebih berekspresi. Karena kebebasan berekspresinya ini, II, sapaan akrab Trie Utami, mencurahkan ungkapan hatinya dengan tulisan. Kemarin bertempat di kawasan Kemang, Trie Utami meluncurkan buku berjudul Cinta Setahun Penuh dan Karma Pala. Bagian lain dari kehidupan saya gitu, bahwa interpretasi saya tentang hidup juga seperti ini gitu, bahwa ada kesetiaan yang sometimes itu tidak bisa didapat dari yang namanya pernikahan. Pernikahan itu tidak selalu menghasilkan togetherness dan kebersamaan. Kadang-kadang kita mendapatkan soulmate tapi kita tidak bisa menikah. Saya kira beginilah ya, sejauh saya memang bisa menghasilkan sesuatu, bisa berkarya, itu buat saya lebih penting daripada hanya sekedar ganti penampilan. Gitu ya, buat saya jauh lebih penting ketika saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa II masih hidup. II masih hidup tuh dalam pengertian ini loh, ini masih ada karya-karyanya gitu. Ya sudah semua tahu kan bahwa kondisinya tidak kondusif untuk saya berkarya. Dan ketika semua selesai masalahnya, ini saya tunjukin bahwa saya ternyata masih hidup gitu. Trie Utami sengaja memilih acara peluncuran buku bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-38.
Masih dalam rangkaian hari jadinya, ia juga menggelar konser For Friends. Dengan pilihan hari tersebut sepertinya Trie Utami ingin terlahir baru dan menghapus kenangan kelam masa lalunya. Saya kira kita nggak perlu cerita lagi untuk urusan yang tahun lalu. Dengan adanya ini aja, ini sudah membuktikan gitu bahwa hari ini saya jauh lebih produktif.